Dan saudara-saudara, kebaktian pagi ini bertemakan Allah berdaulat memulihkan lukamu. Kita akan dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Tugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Adi, Penatua Ninik, Penatua Rifki, Penatua Ruth, Penatua Lindawati, Penatua Yohana, Penatua Richard, dan Penatua Erin. Pemandu pujian Bapak Ivan dan Ibu Siska, pengiring pujian Penatua Cecilia and Friends, pengisi pujian Paduan Suara Sion. Multimedia dan sound system Saudara Michelle, Saudara Ezra, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat kita berada di minggu pertama tahun 2026. Tahun yang kita yakini menjadi penuh rahmat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Dalamnya laut bisa kita ukur, tingginya gunung bisa kita daki. Tetapi dalam, lebar, panjang, serta tinggi dan luasnya kasih Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah bisa kita hitung. Mari kita mohon Tuhan yang hadir, Tuhan yang pimpin seluruh hidup kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari bersama kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 59, Tuhan Allah Hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan oleh seluruh alam. Marilah dengan iman dan percaya kita memulai dan mendasari ibadah kita pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia tidak lepas dari berbagai pengalaman yang tidak nyaman. Ada rasa sakit, ada rasa susah hati. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Marilah kita mau sama-sama menyikapi apa yang terjadi dan menjadi pengalaman hidup kita. Dan pastikan iman kita tetap terus dibangun di dalam Tuhan. Pujian dari Kidung Keesaan 561. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Jemaat Tuhan, terkadang ketika hidup ini terhempas oleh berbagai angin pencobaan, penderitaan, terkadang kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di atas segalanya, setiap pengalaman hidup yang terkadang menyakitkan, sesungguhnya mengajar kita untuk tetap membangun iman kita kepada Tuhan, bukan membuat iman kita menjadi lemah. Namun terkadang kita harus mengakui bahwa kita menjadi lemah karena kita kurang percaya akan kuasa Tuhan. Sehingga kita melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Marilah di minggu pertama di tahun baru ini kita sama-sama mau bersujud di hadapan Tuhan. Tak ada kata terlambat untuk kita mengaku dosa di hadapannya. Kita merendahkan diri, seraya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah yang Maha Kasih. Di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kasih karya-karya kasih-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyambut hari yang baru. Dalam rangkaian perjalanan hidup kami di tahun 2026 ini. Terkadang ada kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang begitu kuat menghantui setiap kami ketika kami tidak mengerti apa yang terjadi di hari esok. Terkadang itu juga yang membuat kami melupakan dan bahkan melepaskan genggaman kami dari Tuhan. Sehingga kami berjalan seolah-olah sendirian dan Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Ternyata kamilah yang seringkali meninggalkan Tuhan dan melepaskan genggaman itu. Ketika ada banyak alasan kami untuk kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada kasih Tuhan. Bahkan ketika ada banyak orang dan situasi yang tidak
tidak mendukung kami yang terkadang menyakitkan kami. Maka disitulah seringkali kedagingan dan egoisme kami muncul. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau sedang menguji kami. Engkau sedang membuat kami terus bertumbuh. Maka biarlah pada pagi hari ini dalam segala kerendahan hati, dan ketika kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan di tengah hamparan dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sesungguhnya ada secercah harapan yang tidak pernah padam, yang terus boleh menuntun dan memandu jalan hidup kami. Ampunilah kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Sucikan dan layakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Segenap dosaku, ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarlah permohonanku. Ku nantikan Dikau pada salibku, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Karena Tuhan sudah membasuh dan menyucikan kita, marilah kita menyambut berita anugerah dengan berdiri. Setiap orang yang mau membawa hatinya untuk dibasuh bersih, dipulihkan, kepadanya disampaikan pesan firman Tuhan yang kami bacakan dari surat Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan saling memberikan salam damai sebagai bentuk pendamaian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita nyanyikan dengan pujian dari NKB 213. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, inilah
mari dipersilakan duduk. Hari ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan lewat firman-Nya. Hari ini kita juga sama-sama ingin mengawali dan memperlengkapi kita apa yang mesti kita lakukan dalam seluruh pengalaman hidup kita. Satu hal yang saya sering kali yakini adalah bahwa setiap kita ada di dalam tangan rencana Tuhan. Dan apapun yang terjadi tak pernah lepas dari rencananya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin hidup di dalam rencana-Mu. Di dalam rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera. Maka biarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera itu dan kami mau membangunnya. Kami mau mengalaminya. Kami mau singkirkan dulu hal-hal yang tidak membawa damai sejahtera yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam benak kami. Hal-hal yang terkadang menjadi penghalang akan kasih Tuhan yang menetap di dalam diri kami. Jangankan kami memperlakukan kasih Tuhan. Terkadang ego, kebencian, sakit hati, kekecewaan itu menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Sehingga kami tidak membiarkan kasih karunia-Mu, suara Roh Kudus-Mu terdengar di dalam hati kami. Maka biarlah Tuhan semua yang menjadi penghalang itu kami mau singkirkan. Kami mau gantikan dengan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang berkenan di hadirat-Mu. Yaitu firman-Mu. Apa yang Tuhan mau perkenankan kami lakukan. Kami mau belajar terus Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengimani dan percaya. Serta mempercayakan hidup kami. Bukan semata-mata Tuhan yang terus bekerja saja dalam diri kami. Melainkan kami juga yang terus mengikuti cara kerja Tuhan. Sebab dengan itulah kami mau diproses ke arah yang baik di dalam rencana Tuhan yang baik bagi kami. Berfirmanlah, kami terima berkat Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Kita diajak berdiri Bapak Ibu untuk membaca kitab Nabi Yeremia pasal 31 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Pasal 31 ayat 7 sampai 14. Perikop ini diberi judul Perjanjian yang Baru antara Tuhan dengan Israel. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Mereka akan berseri-seri, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak.
Karena anak-anak kambing, domba, dan lembu, hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema ibadah atau tema khotbah di tanggal 4 Januari di minggu pertama atau di hari minggu pertama adalah Allah berdaulat memulihkan lukamu. Termasuk luka saya juga. Ya, kita punya luka. Dan terkadang kita nggak nyaman kalau kita punya luka. Luka secara fisik apalagi. Luka kena pisau, luka kena benda tajam, benda tumpul. Wah, itu sangat tidak nyaman. Kita ingin luka kita sembuh dan semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman kita akan hidup ini akan memunculkan sesuatu yang kita sebut siapakah Tuhan itu. Coba kita lihat slide ini. Ini saya hanya membantu kita untuk menerjemahkan, menghayati siapa Tuhan menurut saudara. Mungkin lebih dari 7, 10, 11, 12, tapi saya coba untuk kita menuangkannya di dalam kata-kata ini. Siapa Tuhan menurut saudara? Apakah Tuhan itu seperti Bapa bagi anak-anaknya? Apakah Tuhan itu seperti gembala bagi kawanan dombanya? Apakah Tuhan itu seperti pendidik yang terkadang keras supaya kita yang dididiknya itu menjadi lebih baik, lebih pintar? Apakah Tuhan itu seperti penjunan? Tahu penjunan ya? Orang yang membuat barang-barang dari tanah liat. Tanah yang tidak ada artinya, dia bentuk menjadi barang berharga. Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan yang terus seringkali tanpa kita sadari membiarkan pengalaman itu menjadi sarana membentuk kita. Dan Tuhan seolah-olah seperti sang penjunan, tukang periuk, dan kita tanah liatnya. Ataukah Tuhan itu lebih kalem, lebih santai? Tuhan itu sahabat kita, bestie kita, soulmate kita, yang tempat kita curhat, tempat kita mencurahkan segala sesuatu. Atau Tuhan itu bagi kita hakim yang kejam. Salah dikit jebret, salah dikit hajar. Gitu ya. Kita pernah ngalamin, bahkan mungkin kita pernah menyimpulkan atau terkesan dengan seolah-olah Tuhan itu kok kejam sekali ya. Bahkan banyak orang Kristen bilang perjanjian lama itu Tuhannya kejam. Ya. Sedikit-sedikit salah dihajar, umat Israel salah dihukum dan sebagainya. Atau kata Yeremia, saya mengutip kata Yeremia, engkau bagaikan sungai yang curang. Apa tuh sungai yang curang? Sesuatu yang tidak dapat dipercayai lagi. Sempat pada titik tertentu, kalau kita baca kitab Yeremia, Yeremia pernah putus asa, galau, bahkan kecewa sama Tuhan. Kenabiannya membuat dia akhirnya punya pikiran untuk resign jadi nabi. Mundur saja saya Tuhan, gak kuat saya ngadepin bangsa yang tegar tengkuk ini. Sehingga suatu kali mungkin tanpa dia sadari atau dia sadari, dia berkata, engkau bagaikan sungai yang curang bagiku. Katanya engkau yang membentuk aku dari dalam perut ibuku, yang menetapkan aku menjadi nabi bagi bangsa.
Tapi Engkau juga yang mendera, menyiksa aku seperti ini. Sampai kemudian Yeremia menyimpulkan, Engkau seperti sungai yang curam. Yang mana? Bapak Ibu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau yang ketujuh. Setiap orang punya pengalaman pribadi tentang bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang akhirnya mengajak kita untuk mendefinisikan, paling tidak mempersonalisasikan karakter Tuhan itu. Apa yang saya alami apa yang saya alami mungkin sama. Tapi apa yang saya kemudian lahirkan dari pengalaman itu tentang Tuhan bisa saja berbeda. Itu dia uniknya. Ya. Jadi kita bukan sedang mencari rumusan yang pas, yang baku tentang Tuhan lewat pengalaman, tapi kita menghayati kehadiran Tuhan di dalam dan melalui pengalaman kita. Saya kutip dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat ini saya ambil untuk kemudian kita mau mengarahkan hidup kita di masa depan. Ternyata memang didikan itu membuat kita menjadi lebih bijak seharusnya. Kalau Tuhan buat saya adalah Bapa, Tuhan buat saya adalah gembala, Tuhan buat saya adalah pendidik dan apapun itu, sesungguhnya akan membuat kita menjadi orang yang lebih bijak dalam melihat sesuatu dan merespon sesuatu. Bapak Ibu, kita menyaksikan bahwa Alkitab ingin menggambarkan Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh teramat baik. Ia selalu memperhatikan dan mengasihi umatnya. Saat kita lemah dan tak berdaya, Ia hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk menguatkan kita. Saat kita sedang susah, Roh-Nya hadir untuk menghibur kita. Dan kita mau. Kondisi itulah yang seringkali harus terjadi terus dalam hidup kita. Kenyamanan itulah yang seringkali kita mau alami sepanjang hari-hari kita ke depan. Namun saya harus mengatakan, kecewa atau tidak kecewa, suka atau tidak suka, di saat-saat di mana Tuhan harus berlaku keras terhadap kita. Kalau perlu bukan hanya menegur tapi mengajar. Sebab saya ingat tapi dikatakan Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kata Tuhan ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Tuhan yang lembut, Tuhan yang seperti gembala yang begitu sabar menjaga domba-dombanya, Tuhan yang seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, tapi juga Tuhan yang di sisi lain mengatakan barang siapa ku kasihi, dia akan ku tegur, ku hajar. Ya. Yesaya mengatakan dalam ayat pasal 50 ayat 2a mengatakan Tuhan berlaku keras kepada kita tanpa sebab. Karena ketika aku datang kata Tuhan tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Nabi Yesaya maupun Yeremia. Telinga mereka tertutup terhadap teguran Tuhan. Ajakan pertobatan itu seolah-olah seperti angin lalu yang dihiraukan begitu saja. Mereka tidak peduli terhadap suara Tuhan lewat nabi-nabi Allah yang Allah utus kepadanya. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan datang kepada kita, kita tidak peduli. Kita biarkan Tuhan di luar hidup kita. Dan ketika Ia memanggil kita, kita tidak menjawab. Bahkan mungkin saat itulah Tuhan punya alasan untuk menegur kita, untuk berlaku keras terhadap kita, supaya kita menyadari kesalahan yang kita telah perbuat. Saya punya ayah, punya papa, itu didikannya semi militer, keras. Jadi kalau saya dipanggil 3 kali nggak nyaut, itu kalau orang Jakarta bilang itu ada namanya bambu yang dipecah-pecahkan buat ngusir ayam. Kalau jagain padi, saya sering jemur padi waktu itu di kampung, di rumah. Padi dari tetangga juga sih. Jadi saya dapat, saya jemur. Nah kalau ada ayam tolong digebah itu diusir dengan bambu kecil yang dipotong-potong ujungnya supaya ada suara bunyi. Bahasa Prancisnya namanya kekoprak. Jadi mama saya, papa saya kalau saya dipanggil,
Jadi jangan bayangkan anak tunggal itu disayang-sayang. Dipanggil, nggak nyaut, itu yang datang adalah kekoprak. Seperti ayam yang diusir. Artinya apa? Dipanggil sekali, diem. Dipanggil 2 kali nggak mau nyut. Dipanggil 3 kali, antang baik. Udah. Ya, saya masih ngerasain bagaimana enaknya dipukul sama bambu, sama kekoprak gitu. Sampai hari ini saya masih belajar, sampai ingat sampai hari ini bagaimana orang tua saya, khususnya almarhum ayah saya itu keras mendidik anaknya. Terkadang suatu saat itu ada gunanya ketika kita menyadari, kalau enggak sekeras itu mana mungkin saya seperti ini. Betul ya? Orang tua kan begitu ya, selalu punya alasan. Kalau saya enggak didik kamu enggak begini, kamu enggak bakal jadi orang. Emang sekarang belum orang? Nah Bapak Ibu, jika Tuhan mendidik kita dengan keras, lewat hajaran, pukulan, bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Justru ia menunjukkan kasihnya, kepeduliannya, tanggung jawabnya kepada kita. Konon seorang gembala ketika dia tahu ada 2 ekor dombanya yang seringkali tersesat, seringkali masuk ke kawanan domba yang lain itu, terkadang dia juga harus berlaku keras terhadap domba-dombanya itu supaya domba-dombanya itu juga sadar. Itu bukan tempatmu, itu bukan rumahmu. Jangan kamu selalu tersesat, bikin repot aja gitu ya. Nah disitulah terkadang seperti ayah yang terkadang harus menghukum anaknya, terpaksa menghukum anaknya yang bandel seperti saya, tidak mau taat. Begitu juga Bapa di surga, dia memberitahu kita dengan caranya. Bahkan ketika kita ditegur halus, sampai kita ditegur dengan keras, itulah cara Tuhan. Saya kutip Amsal lagi, siapa tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajarnya pada waktunya. Mungkin ayat ini dipakai bapak saya untuk menghajar anak saya ya. Atau jangan-jangan dulu belum ada ayat, belum pernah baca ayatnya, tapi dia sudah tahu bagaimana harus mendidik anaknya. Jadi Bapak Ibu, bukan Tuhan ingin berbuat kejam terhadap anaknya. Karena ketika Tuhan menghajar dan memukul kita, berarti ia punya rencana yang indah buat kita selanjutnya. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat, dia juga yang memukul, tapi tangannya menyembuhkan. Itu kata Ayub 5 ayat 18. Luar biasa ya. Saya ngalamin pernah. Mungkin orang tua saya ingin saya jadi anak yang nurut. Ketika saya dipukul, mungkin ada luka yang agak serius. Ngeri ya. Lalu kemudian mama saya lah yang membalut, mengasih obat. Dan saya sadar bahwa saat itulah orang tua itu terkadang harus menghajar anaknya, tapi terkadang juga dia kasihan, tidak tega, dan harus kemudian membalut luka-luka anaknya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan juga keras kepada Israel. Pembuangan itu adalah cara Tuhan mendidik Israel. Di dalam masa-masa di mana Yeremia hidup, orang-orang Israel sedang mengalami sesuatu yang kita bilang Tuhan sedang kejam, dalam tanda kutip. Tuhan sedang menghajar orang-orang Israel dengan cara membuangnya. Tetapi saya tidak ceritakan cerita pembuangan terlalu panjang, tetapi Tuhan juga punya masa dan waktunya melalui rencananya. Di dalam rencananya Tuhan di dalam pasal 31 mengisyaratkan dia tidak akan membiarkan selama-lamanya orang-orang Israel itu dibuang di dalam perbudakan. Tuhan ingin memulihkan Israel. Tuhan ingin mengembalikan mereka. Tuhan ingin menghadirkan apa yang baik, yang dulunya barangkali hanyalah sebuah ungkapan kemarahan Tuhan. Pada waktunya Tuhan tidak marah. Dalam kemarahan, di dalam belas kasihnya, Tuhan tidak terus-terusan marah. Itu orang tua saya juga, orang tua kita. Ketika dia menghukum kita, dia tidak marah. Dia sedang marah, tapi marahnya tidak berarti tidak berkesudahan. Ya dulu ketika saya sudah ngambek dikit gitu ya.
Orang tua saya bayi-bayiin, ngasih makanan, akhirnya saya luluh juga. Ya, orang tua mana sih yang selamanya akan berbuat jahat kepada anak-anaknya? Saya melihat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya ingin membagikan sebuah refleksi indah buat kita. Ketika kita meminta pelangi, tetapi yang muncul langit kelabu, kita gelisah saat rintik hujan mulai jatuh. Kita marah, kita mulai lupa bahwa setiap keindahan selalu lahir dari sesuatu yang tidak nyaman. Hidup terkadang bekerja dalam jalannya sendiri. Hidup kadang bekerja dan berjalan pada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti dengan logika kita. Doa tidak turun dalam bentuk jadi. Ia datang sebagai proses dan terkadang itu lewat mendung seperti hujan. Sebagai sesuatu yang membuat kita mungkin ingin menyerah. Tapi justru di sanalah rahasianya. Apa itu rahasianya? Pelangi tidak pernah muncul di langit yang cerah. Pelangi muncul dari kelamnya mendung, dari tetesan air yang membasahi. Lalu seakan-akan hidup membuat kita basah kuyup. Hidup membuat kita lelah. Akibatnya kita berkeluh kesah. Padahal mendung dan hujan adalah pengabulan doa kita. Demi kita melihat pelangi yang kita minta setelahnya. Terkadang kita sering meminta berkat dalam tanda kutip. Turun itu atas hidup kita. Akan tetapi tahukah kita bahwa sebelum itu terjadi, kita harus mempersiapkannya. Mempersiapkan berkat itu turun. Tandanya apa? Tuhan mulai memulihkan hal-hal yang dahulu kita anggap selesai. Kadang-kadang sebelum Tuhan memberkati kita, Tuhan lebih dulu mau memulihkan hal-hal yang dahulu kita pikir sudah selesai. Bukan karena Tuhan mau mengungkit-ungkit masa lalu kita, tapi karena ada sesuatu yang ingin Tuhan sembuhkan dulu dari diri kita. Supaya kita siap menerima hal-hal yang baru. Apa saja tandanya? 1, Tuhan akan mulai menenangkan hati kita dari luka-luka yang lama. Hal-hal yang dahulu yang bikin kita menangis, kecewa, kini mulai terasa ringan. Kita mulai bisa memaafkan diri sendiri. Kita bisa mulai menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita mulai bisa berdamai dengan keadaan. Bukan karena kita lupa dengan pengalaman itu. Tapi kita sedang mempercayakan Tuhan sedang menyembuhkan kita. Yang kedua, Tuhan mulai mengembalikan damai sejahtera yang dahulu hilang. Damai sejahtera itu bisa hilang dan tergantikan dengan sesuatu yang sebaliknya. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak bertahan. Yang dahulu ada banyak alasan dan kondisi yang menyebabkan kita gelisah, khawatir. Kini kita mulai tenang tanpa kita tahu kenapa kita tenang. Pernah ngalamin itu? Seakan-akan bukan hilang, tetapi ada sesuatu yang membalut kita untuk kemudian kita tidak lagi terhantui oleh kondisi, tetapi kita bisa merespon itu dengan hati yang tenang. Dan itulah tanda Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Dan bukan secara kebetulan. Yang ketiga, Tuhan mulai membukakan kembali pintu yang dahulu tertutup bahkan terkunci. Kadang apa yang kita anggap akhir justru awal dari sesuatu yang baru. Sebab kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Amin. Percayalah. Keempat, Tuhan mempertemukan kita kembali dengan hal-hal yang dahulu kita hindari, kita jauhi. Bukan untuk mengulang masa lalu sekali lagi, tapi untuk menunjukkan bahwa kita sedang berproses dan sedang bertumbuh ke arah Dia. Yang dahulu menyakitkan, yang dahulu melukai, sekarang justru menjadi sumber kesaksian buat kita untuk menunjukkan betapa besarnya kemurahan Tuhan buat kita. Betapa besarnya kekayaan,
pemeliharaan Tuhan buat kita. Jadi saudara-saudara, kalau akhir-akhir ini Tuhan mulai mengaduk kembali sesuatu yang dahulu kita pikir sudah selesai, janganlah takut. Mungkin itu bukan sekedar pengulangan, melainkan pemulihan atas luka-luka yang ada. Dan yakinlah setiap pemulihan selalu mendahului berkat. Saya kutip Yesaya 43 ayat 19. Kata Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Bukankah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. He will make a way. Apa artinya? Apa yang nampak dalam kacamata logika kita, kacamata fisik kita, selesai, ended, berakhir, tak terpecahkan. Sesungguhnya kita memulai percaya dan mempercayakan Tuhan sanggup mengerjakannya buat saya dan saudara. Israel, kata Tuhan, aku belum selesai dengan cerita hidupmu. Hari itu Tuhan berkata kepada saudara dan saya, wahai jemaat Cipinang Elok, Tuhan belum selesai dengan episode hidupmu. Tuhan masih ada dalam cerita hidupmu. Karena itu percayalah, Dia punya rencana yang indah buat kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Sion.
Terima kasih untuk pujiannya PS Sion yang hari ini menjadi respon kita terhadap firman bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Apapun jalan sukar maupun langit mendung yang kita alami. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Dalam segala kerendahan hati dan kepasrahan kami, yang kami ingin sama-sama sampaikan kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Kami terus mendoakan untuk perdamaian bagi dunia ini. Tuhan, biarlah ketika ada peperangan yang tak henti-hentinya terjadi, ketika ada begitu banyak korban dan penderitaan yang muncul akibat peperangan, sesungguhnya Engkau adalah Allah yang adil, yang maha berbelas kasih. Biarlah Tuhan Engkau ciptakan kebaikan, damai sejahtera di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk konflik atau untuk suhu yang memanas di Venezuela. Kami berdoa biarlah ada hal-hal yang baik yang bisa berdampak bagi warga dan masyarakat di sana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan para korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, yang saat ini mungkin masih dalam keadaan yang sangat sulit, jauh dari apa yang disebut ideal. Ketika mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal, ladang, ketika sumber nafkah mereka lenyap seketika, ketika mereka saat ini sedang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lewat uluran tangan orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan, biarlah Engkau berkati semua pemulihan dan proses pembangunan kembali tempat tinggal mereka dan juga sumber kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai situasi yang tidak baik, khususnya sakit penyakit. Kami terus ingin mendoakan untuk Opung Tarikan, Ibu Hidayani. Kami berdoa juga untuk Ibu Leonora Pakan. Kami sedang berdoa juga untuk Ananda Jared Wi, cucu dari Pendatua Kris. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan, Pak Porendra, Ibu Melina, Ibu Saryana. Kami serahkan juga setiap saudara-saudara kami yang saat ini mereka terus Tuhan di dalam masa-masa penantian untuk mendapatkan kekuatan, kesembuhan dari Tuhan. Segala upaya yang mereka tempuh, dari berbagai cara dan obat-obatan yang terus mereka konsumsi, maka di atas segalanya Tuhan Engkau berkati semua itu. Bapak, kami juga ingin mendoakan untuk pelayanan perjamuan kudus yang sedang berlangsung saat ini ke rumah-rumah. Biar setiap jemaat-Mu yang dilayani dan di dalamnya mereka menerima sakramen perjamuan kudus, mereka boleh menerima berkat dari Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk berbagai proses yang dialami dalam kegiatan pelayanan gereja-Mu. Dari sepanjang minggu Advent sampai tahun baru, Tuhan terima kasih untuk kerja keras panitia Natal dan tahun baru. Terima kasih untuk setiap dukungan yang kami berikan. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami ciptakan. Dan itu biarlah menjadi modal kami untuk terus menjadi jemaat yang akrab, jemaat yang saling bekerja sama. Kami berdoa biarlah ketika ada panitia yang akan dibentuk lainnya untuk kepanitiaan Paskah dan lainnya, Tuhan juga yang ikut campur dalam tangan di dalamnya. Bapak, kami ingin berdoa buat mereka dan mengingat mereka, bagi mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, pasangan hidup, mereka yang sedang menantikan seorang keturunan bagi keluarga mereka, mereka yang sedang dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja di dalam keluarga mereka.
mereka yang saat ini sedang bergumul berat untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami mau sampaikan, dan kami mau terus Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami berproses dan berpulih dari atas luka-luka yang masih seringkali kami simpan, kami biarkan itu dan terkadang menjadi penghalang bagi berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa dan serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Kita yang sudah mengalami kasih dan pemulihan Tuhan, bersama pemazmur dapat bertutur seperti yang tertera dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bapak Ibu, dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan, dan Bapak Ibu juga bisa memilih beberapa sarana lainnya, bisa menggunakan QRIS, sarana transfer, ataupun memberikan di kantor TU, di kantor tata usaha, di jam dan hari kantor usaha, tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 448, Bagi Yesus Kuserahkan.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dengan diiringi ayat yang ketiga. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini, di awal tahun ini, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Kalau kami mungkin sempat babak belur, terluka ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus memulihkan kami. Dan kami mau memberikan persembahan ini, kehidupan ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang menguduskan dan memakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Marilah jalani tahun ini dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan yang sanggup menuntun, menyembuhkan, memulihkan luka-luka kita. Dan percayalah Tuhan belum selesai dengan cerita hidup kita masing-masing. Sebab Dia mau menjadi sahabat bagi kita. Kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama meyakinkan perjalanan hidup kita ada bersama dengan seorang sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Biarlah hari ini kita persiapkan langkah kita bersama Tuhan. Raihlah masa depan bersama Sang Terang. Berjalanlah dalam kasih yang tak pernah hilang. Percayalah selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kasih setia Allah Bapa menuntun setiap langkahmu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Terang menghadirkan pengharapan dan dalam kehidupanmu. Penyertaan Roh Kudus memampukanmu untuk memancarkan cahayanya dimanapun engkau berada. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Marilah kita kembali menyanyikan KK 541 Tuhan Yesus Sahabatku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku tenang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita ke depan. Mulai minggu depan, kebaktian komisi-komisi baik itu komisi anak, remaja, pemuda, dan juga komisi senior akan segera mulai dilakukan kembali seperti biasa. Jadi dari tanggal 11 Januari untuk KA, KR, dan KP, dan tanggal 8 Januari untuk komisi senior. Persekutuan Doa Biji Sesawi juga akan diselenggarakan kembali, baik itu untuk PA di 12 Januari 2026, PI atau Pekabaran Injil di 8 Januari 2026, dan PD Biji Sesawi di 10 Januari 2026. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.